Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Peran E-commerce dalam merubah perilaku belanja generasi Z. Adapun anggota kelompok kami terlampir sebagai berikut. Makalah kami dilatar belakangi dari kemajuan teknologi yang mendorong e-commerce sebagai bentuk baru perdagangan digital yang memengaruhi tata cara belanja Gen Z. Kemudahan yang diberikan e-commerce mulai dari akses, efisiensi waktu, serta beragamnya pilihan produk yang tersedia secara online. Perubahan perilaku belanja ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap dunia bisnis dan industri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana e-commerce berperan dalam membentuk perilaku belanja Gen Z. Faktor yang mendorong mereka untuk berbelanja secara online, serta dampaknya terhadap perubahan gaya perilaku dan dunia usaha secara keseluruhan. Tujuan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh e-commerce terhadap perilaku dan keputusan pembelian Gen Z, mengidentifikasi faktor pendorong Gen Z memilih platform e-commerce. Yang ketiga, mengevaluasi dampak dari perubahan perilaku belanja Gen Z terhadap strategi bisnis industri. Yang keempat, memberikan acuan bagi pelaku usaha dalam merumuskan strategi adaptif di era digital. Fokus dari penelitian ini yaitu perilaku dan preferensi belanja Gen Z dalam e-commerce. Kemudian, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian generasi Gen Z secara online. Yang ketiga, peran media digital dalam membentuk kebiasaan konsumsi Gen Z. Yang terakhir, dampak dari perubahan perilaku Gen Z terhadap strategi bisnis e-commerce. Selanjutnya, bagaimana e-commerce dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Nah, bagaimana e-commerce dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Ada 6 hal kiranya. Yang pertama adalah kemudahan dan efisiensi proses belanja, kedua kepercayaan dan keamanan transaksi, ketiga kualitas produk dan informasi yang tersedia, empat promosi dan harga yang kompetitif, lima pengaruh media sosial dan ulasan pengguna, serta enam desain dan navigasi website yang user-friendly. Lalu, bagaimana kemudahan dan efisiensi proses belanja mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Nah, platform platform e-commerce menawarkan kemudahan dalam proses belanja, mulai dari pencarian produk hingga pembayaran. Konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi toko fisik yang menghemat waktu dan tenaga. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan mendorong keputusan pembelian. Yang kedua, kepercayaan dan keamanan transaksi. Kepercayaan terhadap platform e-commerce sangat penting. Faktor-faktor seperti keamanan data pribadi, keandalan sistem pembayaran, dan kebijakan pengembalian barang mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, kualitas produk dan informasi yang tersedia. Dalam e-commerce, konsumen tidak dapat melihat atau mencoba produk secara langsung. Oleh karena itu, informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk, termasuk deskripsi, spesifikasi, ulasan, dan rating dari pengguna lain, sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, promosi dan harga yang kompetitif. Penawaran seperti diskon, cashback, dan program loyalitas menarik perhatian konsumen dan dapat mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Harga yang kompetitif dibandingkan dengan toko fisik juga menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Yang kelima, pengaruh media sosial dan ulasan pengguna. Media sosial dan ulasan lain dari pengguna lain memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk dan merek. Rekomendasi dari
influencer, atau testimoni positif dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian. Yang keenam, desain dan navigasi website yang user-friendly. Tampilan website yang menarik dan navigasi yang memudahkan untuk digunakan meningkatkan pengalaman pengguna. Desain yang responsif dan proses checkout yang sederhana dapat mengurangi hambatan dalam pembelian dan meningkatkan konversi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan terkait bagaimana e-commerce dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Di poin ketiga ada kualitas produk dan informasi yang tersedia. Dalam e-commerce, konsumen tidak dapat melihat atau mencoba produk secara langsung. Oleh karena itu, informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk, termasuk deskripsi, spesifikasi, ulasan, dan rating dari pengguna lain, sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Biasanya sebelum mulai membeli melalui e-commerce, pembeli akan terlebih dahulu melihat review barang baik melalui komentar di toko e-commerce tersebut maupun melalui media lain seperti YouTube maupun media sosial. Di poin keempat, ada promosi dan harga yang kompetitif. Penawaran promosi seperti diskon, cashback, dan program loyalitas menarik perhatian konsumen dan dapat mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Harga yang kompetitif dibandingkan dengan toko fisik juga menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Apalagi jika dibandingkan dengan toko retail di mall. Di e-commerce biasanya harganya akan lebih rendah daripada yang di toko retail di mall. Yang kelima, selanjutnya, pengaruh media sosial dan ulasan pengguna. Media sosial dan ulasan dari pengguna lain memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk atau suatu merek. Rekomendasi dari influencer atau testimoni positif dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong keputusan untuk pembelian. Yang keenam, desain dan navigasi website yang user-friendly. Tampilan website yang menarik dan navigasi yang mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, desain responsif, dan proses checkout yang sederhana dapat mengurangi hambatan dalam proses pembelian dan dapat meningkatkan konversi penjualan. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mendorong Gen Z belanja di e-commerce gitu ya. Oke, di sini pertama adalah gaya hidup digital, terus dua pengalaman belanja interaktif, yang ketiga adalah ulasan dan rekomendasi pengguna, dan yang keempat adalah endorsement. Untuk gaya hidup digital, mungkin ini kita sudah tahu ya, Gen Z tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Jadi mereka terbiasa dengan akses informasi gitu ya. Terus juga ya e-commerce ini menawarkan kenyamanan gitu ya. Dan memungkinkan mereka berbelanja kapan saja dan di mana saja gitu ya. Dan ya gadget sekarang itu cenderung anti rumit gitu ya. Dan menuntut segala sesuatu itu serba sederhana dan efisien gitu ya. Terus juga mungkin ya gaya hidup digital ini ya jadi fear of missing out gitu ya, FOMO juga gitu ya. Jadi notifikasi belanja yang terus muncul gitu ya, dan tren barang terbaru di media sosial yang ini memicu fenomena FOMO pada Gen Z gitu ya. Ini mendorong mereka untuk berbelanja agar tidak ketinggalan gitu ya. Terus ini terkait pengalaman belanja interaktif ya, kita tahu gitu ya. Sekarang banyak live shopping gitu ya, banyak fitur seperti live di TikTok Shop atau Shopee Live gitu. Itu sangat menarik bagi Gen Z gitu. Karena ya mungkin mereka berinteraksi langsung gitu ya dengan penjual Q&A gitu ya. Melihat produk secara real time juga dan mendapatkan rasa autentisitas gitu ya.
Nah, itu juga adanya fitur seperti kuis gitu ya, atau mini games gitu ya, dan untuk mendapatkan diskon gitu ya. Nah, terus ini ulasan dan rekomendasi pengguna ini, jadi Genjet ini cenderung lebih percaya pada ulasan gitu ya, dan rekomendasi dari pengguna lain atau peer-to-peer gitu ya, daripada iklan tradisional. Nah, mereka akan mencari ulasan produk sebelum memutuskan untuk membeli gitu ya. Mana nih bintang yang bintang 5 ataupun ya nanti ulasan-ulasan negatif dan positifnya dilihat gitu ya. Nah, terkait endorsement influencer gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ya Genji menghabiskan sebagian besar waktu mereka di media sosial gitu ya, dan sangat terpengaruh oleh konten yang terkait dengan produk gitu ya. Nah, influencer juga ini memiliki peran sentral gitu ya dalam menjangkau segmen konsumen. Juga ya, ini influencer ini ya yang dianggap memiliki kredibilitas, keahlian, dan dapat secara signifikan mempengaruhi niat beli Genjet gitu ya. Jadi mereka cenderung membeli produk jika direkomendasikan oleh influencer yang mereka ikuti gitu ya. Ya mungkin ya influencer dia pasti menyajikan produk melalui video unboxing, tutorial gitu ya, review gitu ya, review barang-barang, makanan gitu ya, seperti itu. Jadi selain faktor di atas, ya Genji juga sangat mempertimbangkan harga kompetitif, diskon, promo gitu ya. Terus metode pembayaran yang fleksibel gitu ya, menggunakan pay later gitu ya, ataupun e-wallet gitu ya kalau sekarang ya. Jadi ini juga terkait kecepatan pengiriman dan kebijakan pengembalian barang yang mudah dan transparan ya. Jadi ini cenderung memilih produk yang unik juga dan ramah lingkungan, dan berasal dari merek yang mendukung keberlanjutan serta etika bisnis gitu. Selanjutnya, bagaimana e-commerce mempengaruhi gaya hidup masyarakat, terkhususnya perubahan cara berbelanja. E-commerce telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat, khususnya dalam cara berbelanja. Transaksi kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, membuat belanja menjadi lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, terjadi pergeseran dari belanja offline ke online, di mana masyarakat lebih memilih kenyamanan berbelanja melalui aplikasi atau website. Kemudahan akses terhadap berbagai produk dan jasa, baik lokal maupun internasional, semakin memanjakan konsumen dan mendorong pola konsumsi digital yang cepat dan instan. Baik, di sini aku akan memaparkan terkait dengan dampak perubahan perilaku belanja Gen Z terhadap bisnis industri. Kita tahu saat ini Gen Z itu berada pada tahun kelahiran 1997 sampai dengan 2012. Nah, Gen Z ini memiliki gaya yang sangat dikatakan instan atau cepat, serta tren yang selalu cepat. Hal ini yang memberikan dampak perubahan perilaku Gen Z terhadap sektor bisnis industri. Nah, kita bisa melihat contoh salah satu kasus. Salah satunya itu pasar tradisional Tanah Abang. Kita ketahui dulu, sebelum era digital atau sebelum eranya Gen Z, itu pasar tradisional Tanah Abang sangat ramai. Bisa kita lihat dari gambar bahwa dulu kepadatan pasar tradisional Tanah Abang itu sangat ramai sekali. Tapi lihat sekarang, pasar Tanah Abang sangat sepi. Hal ini dikarenakan gaya dari Gen Z, di mana mereka pengen serba instan, cepat. Apalagi di era digitalisasi ini, eranya itu serba instan, di mana setiap orang bisa lihat HP, beli, dan barang datang dengan sendirinya. Hal itu yang membuat banyak dampak terhadap sektor-sektor industri, apalagi sektor tradisional. Salah satu contohnya seperti pasar tradisional Tanah Abang berikut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Selanjutnya ada kecenderungan perilaku Gen Z. Sebagaimana dikutip dari kumparan.com dan voaindonesia.com, terdapat beberapa kecenderungan perilaku Gen Z dibanding generasi lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan belanja online. Gen Z yang lahir dan tumbuh di era digital sangat nyaman dengan teknologi dan lebih cenderung berbelanja secara online. Mereka mencari pengalaman belanja yang cepat, nyaman, dan mulus dari pencarian produk hingga pengiriman. Yang kedua, ada pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini dan keputusan belanja Gen Z. Mereka lebih dipengaruhi oleh ulasan produk dan influencer daripada iklan tradisional. Yang ketiga, ada keberlanjutan dan etika. Gen Z memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan cenderung mendukung merek yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan nilai-nilai etis. Mereka lebih memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung prinsip-prinsip yang mereka yakini. Yang keempat, ada pengalaman belanja fisik. Meskipun dominan dalam belanja online, Gen Z juga menikmati pengalaman berbelanja di toko fisik. Mereka menghargai interaksi langsung dengan produk dan penjual yang dapat meningkatkan loyalitas terhadap merek lokal. Yang terakhir, ada kurangnya loyalitas merek. Gen Z cenderung kurang loyal terhadap suatu merek tertentu. Mereka lebih mudah berpindah ke merek lain yang menawarkan nilai atau pengalaman yang lebih baik. Atas permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai tawaran solusi, bisnis disarankan untuk melakukan transformasi digital berbasis pengalaman pengguna atau UX yang menyasar Gen Z dengan pendekatan yang pertama itu ada pendekatan interaktif dan personalisasi produk. Produk interaktif adalah produk yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan fitur atau konten yang disediakan. Contoh dari produk interaktif termasuk aplikasi mobile, situs web, dan perangkat teknologi seperti VR atau AR. Produk interaktif memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan menarik bagi pengguna yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan. Personalisasi produk adalah proses menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu pelanggan. Ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi produk, dan perilaku belanja. Teknologi seperti AI dan machine learning memungkinkan personalisasi yang lebih akurat dan real-time. Manfaat interaksi dan personalisasi ini yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan pelanggan. Produk yang interaktif dan dipersonalisasi dapat membuat pelanggan merasa lebih terlibat dan dihargai, yaitu dapat meningkatkan loyalitas mereka. Yang kedua ada pengalaman belanja yang lebih baik. Personalisasi membantu pelanggan menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan lebih cepat dan mudah. Sementara interaktivitas memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan. Yang ketiga ada peningkatan penjualan. Dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan dan pengalaman yang menarik, bisnis dapat meningkatkan konversi dan penjualan. Untuk menerapkan pendekatan interaktif dan personalisasi ini, bisnis dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada kumpulkan data pelanggan. Mengumpulkan informasi tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Yang kedua adalah menggunakan teknologi seperti AI untuk menganalisis data dan memahami kebutuhan pelanggan. Lalu ada menyesuaikan produk dan layanan berdasarkan analisis data untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Lalu yang terakhir adalah mengintegrasikan teknologi seperti VR dan AR untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif. Yang kedua adalah pendekatan kolaborasi dengan influencer lokal dan mikro selebritis. Kolaborasi dengan influencer lokal dan mikro selebritis telah menjadi strategi yang sangat efektif dalam pemasaran digital. Berikut merupakan keuntungan-keuntungannya, yaitu yang pertama ada engagement yang lebih tinggi. Influencer lokal dan mikro selebritis biasanya memiliki pengikut yang lebih sedikit dibandingkan dengan influencer besar, tetapi mereka cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Pengikut mereka sering merasa lebih dekat dan lebih terhubung secara personal. Yang kedua itu ada biaya yang lebih terjangkau. Kolaborasi dengan mikro selebritis biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan influencer besar. Ini memungkinkan bisnis kecil dan menengah untuk menjalankan kampanye pemasaran dengan anggaran yang lebih efisien. Yang ketiga ada target audiens yang spesifik. Influencer lokal dan mikro selebritis seringkali memiliki audiens yang sangat spesifik dan relevan dengan niche tertentu. Ini memungkinkan brand untuk menargetkan audiens yang lebih tepat dan
relevan dengan produk atau layanan mereka. Lalu yang terakhir itu ada otentisitas dan kepercayaan. Karena interaksi yang lebih personal, influencer, lokal dan mikroselebritis seringkali dianggap lebih otentik dan dapat dipercaya oleh pengikut mereka. Ini dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap merek yang mereka promosikan. Adapun strategi kolaboratif yang efektif yaitu ada product seeding, yaitu memberikan produk gratis kepada influencer untuk diulas atau dipromosikan. Ini dapat menciptakan exposure organik dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu ada sponsor post, yaitu membayar influencer untuk membuat konten yang mempromosikan produk dan layanan secara khusus. Konten ini bisa berupa postingan di Instagram, video TikTok, dan artikel di blog. Lalu ada konten kolaboratif, yaitu mengajak influencer untuk terlibat dalam proses kreatif, memberikan mereka kebebasan untuk menciptakan konten yang autentik dan relevan bagi audiens mereka. Lalu terakhir ada event dan aktivasi, yaitu mengundang influencer untuk menghadiri atau menjadi bagian dari acara khusus yang diselenggarakan oleh brand. Ini dapat meningkatkan visibilitas dan menarik audiens yang lebih luas. Lalu terakhir ada pendekatan nilai merek atau sustainability dan ethical branding. Transparansi nilai merek dan dalam konteks keberlanjutan atau sustainability dan branding etis atau ethical branding adalah aspek penting yang semakin diperhatikan oleh konsumen. Keberlanjutan dalam branding mencakup praktik bisnis yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan, proses produksi yang efisien, dan upaya untuk mengurangi limbah. Merek yang berkomitmen terhadap keberlanjutan seringkali transparan tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, Patagonia dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan, menggunakan bahan daur ulang, dan mendukung konservasi lingkungan. Branding etis melibatkan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab secara sosial. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap pekerja, penggunaan bahan yang tidak merugikan masyarakat, dan transparansi dalam rantai pasokan. Merek yang mengadopsi branding etis seringkali berbagi informasi tentang bagaimana produk mereka dibagi dan siapa yang membuatnya. Contoh yang baik adalah TOMS SUS yang memiliki program One for One, di mana setiap pembelian sepatu berarti satu pasang sepatu disumbangkan kepada anak yang membutuhkan. Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan dengan konsumen. Merek yang transparan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang praktik bisnis mereka, termasuk sumber bahan, proses produksi, dan dampak lingkungan. Konsumen saat ini lebih kritis dan mencari merek yang terbuka tentang nilai-nilai mereka. Menurut sebuah studi, 81 responden global merasa bahwa perusahaan harus membantu meningkatkan lingkungan. Adapun manfaat transparansi brand atau merek ini, yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen, di mana konsumen lebih cenderung mempercayai dan mendukung merek yang transparan tentang praktik bisnis mereka. Lalu ada loyalitas pelanggan, yaitu merek yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan etika seringkali mendapatkan loyalitas jangka panjang dari pelanggannya. Lalu ada diferensiasi merek, yaitu transparansi dapat menjadi faktor pembeda yang kuat di pasar yang kompetitif, membantu merek menonjol di antara para pesaing-pesaingnya. Adapun implementasi dari transparansi brand atau merek ini, yaitu pertama ada komunikasi terbuka. Merek harus secara aktif berkomunikasi tentang praktik keberlanjutan dan etika mereka melalui berbagai saluran, termasuk situs web, media sosial, atau laporan tahunan. Lalu ada pelaporan yang jelas, yaitu menyediakan laporan yang rinci tentang dampak lingkungan dan sosial dari operasi bisnis mereka. Lalu yang terakhir ada melibatkan konsumen, yaitu mengajak konsumen untuk terlibat dalam inisiatif keberlanjutan dan etika seperti program daur ulang atau kampanye sosial. Dengan pendekatan-pendekatan ini diharapkan bisnis dapat membangun loyalitas Gen Z secara berkelanjutan serta menciptakan dampak sistemik bagi industri melalui inovasi produk, efisiensi rantai pasok, dan perluasan pasar yang lebih inklusif. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait perilaku konsumen Gen Z dan dampaknya terhadap dunia e-commerce serta dunia industri secara umum.
Untuk pertanyaan pertama, mengapa Gen Z lebih memilih belanja online dibandingkan ke toko fisik? Jawabannya sangat jelas, karena Gen Z menginginkan pengalaman berbelanja yang cepat, menyenangkan, dan terintegrasi dengan teknologi. Mereka terbiasa menggunakan aplikasi dengan platform desain yang menarik. Selain itu juga di belanja online ini banyak banget promo dan diskon-diskon yang menarik mereka. Dengan kata lain, mereka mencari kemudahan dan efisiensi tanpa mengesampingkan unsur hiburan dan estetikanya. Lalu yang kedua, apakah e-commerce memengaruhi hubungan sosial masyarakat? Ya, tentu saja e-commerce telah mengubah interaksi sosial masyarakat yang dari dulunya bersifat tatap muka, berbicara dengan kasir, uh, bertanya kepada pelayan toko, dan lain-lain, sekarang berubah menjadi secara virtual, melihat live, melihat barang di platformnya, seperti itu. Nah, hal ini berpotensi membuat hubungan antar individu menjadi lebih individualis. Perubahan ini juga dapat mempengaruhi pola komunikasi dan bahkan kualitas hubungan sosial masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini. Lalu pertanyaan terakhir, mengapa perilaku belanja Gen Z penting bagi bisnis dan industri? Karena Gen Z adalah konsumen digital yang sangat berpengaruh terhadap arah tren industri. Mereka tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga mendorong inovasi. Preferensi dan kebiasaan belanja mereka menuntut perusahaan untuk terus berinovasi secara digital, menyesuaikan strategi pemasaran, serta mengubah operasional bisnis. Dengan memahami Gen Z, perusahaan bisa tetap relevan dan kompetitif di era digital ini. Nah, demikian adalah Q&A Corner untuk kelompok kami. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dalam memahami konsumen Gen Z serta implikasinya bagi dunia e-commerce dan bisnis secara luas. Terima kasih.